Maka kalau dalam ruangan itu isinya penuh kaum perempuan, kalau dalam satu ruangan isinya perempuan-perempuan, bisa dipastikan banyak laki-laki yang ngintip, bisa dipastikan banyak laki-laki yang nginceng. Tapi kalau dalam ruangan itu isinya laki-laki semua, nggak akan ada perempuan yang ngintip, kecuali perempuan yang sakit jiwa. Ini artinya apa? Secara psikologis, memang perempuan itu suka diperhatikan, laki-laki suka memperhatikan. Secara psikologis, laki-laki suka melihat, kalau perempuan sukanya laki-laki sukanya memandang, kalau perempuan sukanya Emang begitu, laki-laki itu sukanya merhatiin, kalau perempuan lebih suka diperhatiin. Sehingga aksesoris itu banyak laki-laki apa banyak perempuan? Banyak perempuan. Aksesorisnya luar biasa, bro, saya kadang pitulas. Mohon maaf, loh ya emang bener. Pakaian banyak perempuan, perhiasan banyak perempuan, aksesoris banyak perempuan. Itu wajah aja, kalau perempuan zaman sekarang, area wajah aja nominalnya bisa sampai 10 juta. Udah pakai maskara, pakai lagi bedak lapis 7. Udah kayak gitu masih dipakai blush on, masih pakai eyeshadow. Alis saya digawe kayak setangnya sepeda motor. Itu masih pakai bulu mata palsu yang anti badai. Itu bahasa Inggrisnya aidep. Itu kalau dipakai kayak kepiting jalan. Ini kaum perempuan. Tapi coba laki-laki, bukan cuma simpel jemburis. Kadang mau ke acara nggak usah mandi, asal pakaian udah berangkat wes. Celananya sampai ono gambare pulo. Nggak mikirin itu kalau laki-laki. Mohon maaf sehingga ibu, kalau masuk ke dalam satu kamar, di situ kok banyak cermin, banyak kaca cermin, itu tandanya kamarnya cowok apa cewek? Bisa dipastikan itu kamarnya cewek. Kalau kamarnya cowok kayak kamarnya Pak Didin, paling adanya pecahan kaca spion. Itu pun ada kecelakaan, Pak Didin mendekat bukannya mau nolong, ngambil pecahan spionnya itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu secara psikologis. Mohon maaf, perempuan bekerja itu boleh apa tidak? Dalam meneng saya. Satu ketika putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah, the prince. Kasih tuh. Karepe ya ben rada gaya titik. Pemimpin dari para perempuan-perempuan ahli surga itu Fatimah Az-Zahra. Satu ketika mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai abaku, ada apa? Putriku, lihat tanganku. Emangnya kenapa tangan kamu? Ini tanganku penuh kapal. Ini maksudnya bukan kapal laut. Itu apa namanya? Ya, kapalan nih loh, kapalan penuh kapalnya. Penuh kapal. Kapalan nih loh, kapalan. Kok sampai kayak gitu? Ya, karena saya bekerja untuk membantu suami saya. Karena saya bekerja cari nafkah untuk meringankan beban suami saya. Rasulullah tersenyum. Kemudian ditanya, emang kamu kerjanya apa? Saya ngangsu. Karo bahasa Indonesianya. Mengangsu itu Gusto menengo. Ini yang ceramah saya, terserah saya pakai bahasa apa. Saya mengangsu. Embo mengambilkan air, Pak Dirjen gayane guyu. Adik pura-pura gak ngerti omahmu Malang. Ini orang sekarang baru jadi dirjen, pura-pura gak ngerti cara Jawa. Asline omahe Malang nyelowempit. Terus biasa aja kali.
Bukan cuma Pak Dirjen, Anwar Zahid juga udah keliling dunia. Tapi penampilannya ya biasa kayak gitu. Wah asli ning desa. Mohon maaf Pak Dirjen, saya tujuannya menghibur wong desa-desa ini. Mengambilkan air untuk orang yang mengangsu. Mengambilkan air ngangsu toh, malah yang diterima kata ngangsu. Ngambilin air untuk orang Yahudi, bukan untuk orang Islam. Dia kerja ke orang Yahudi ngambilin air. Orang Yahudi yang udah tua dia nggak kuat ngambil air untuk kebutuhan mandi, untuk kebutuhan minum. Kalau ini kan masih kuat nganter minum. Makasih bro. Ini orang Yahudinya udah nggak kuat. Pas Dani. Koyo pas tekomu ini kok pas. Iki sing pinter kene dudu iku. Jadi ngambilin air untuk orang Yahudi untuk kebutuhan minum, untuk kebutuhan mandi dengan upah sekian. Kerja kepada non muslim itu hukumnya diperbolehkan dalam Islam asal kerjanya dalam koridor-koridor yang benar. Maka nggak usah khawatir kalau ada yang bilang wah kerja sama non muslim itu hukumnya haram, suruh menghadap saya tak tutuk aneh ndase. Sedang putri Rasulullah sendiri juga kerja sama orang Yahudi ngambilin air itu loh, dapat upah sekian untuk meringankan beban suaminya. Justru perempuan seperti itu perempuan yang luar biasa itu. Padahal sesungguhnya kerja itu kewajiban istri apa kewajiban suami? Agama apapun seperti itu prinsipnya. Laki-laki sebagai penanggung jawab. Tapi mulia luar biasa seorang istri yang mau meringankan beban suaminya. Subhanallah, meskipun sebenarnya suaminya yang kurang bener. Oh iya, kalau ada suami yang model kayak gitu itu mestinya aturannya mohon maaf. Istri yang doa, suami yang kerja. Karena saya sering sampaikan di balik laki-laki hebat pasti ada istri yang selalu mendoakan. Pasti. Tapi di balik perempuan atau di balik istri-istri yang sukses pasti ada suami yang stres. Pasti. Tabel ini biar para suami kupingnya bolong. Di balik suami yang hebat pasti ada istri yang kuat yang selalu mendoakan. Tapi di balik istri yang sukses pasti ada suami yang stres. Mesti. Maka semakin istri itu sukses, semakin suaminya sukseskan dirimu, streskan suamimu. Subhanallah. Nah, laki-laki kalau ingin hebat, jangan lupa minta doa istrinya. Semakin istrinya berdoa, semakin hebat itu suami. Maka suami hebat karena doa istri. Dan semakin banyak yang mendoakan, suami akan semakin hebat. Kok nggak mau? Ya namanya saja istri. Itu kan adalah 3. Kalau cuma 1, iswan. Kalau 2 namanya istu. Istri itu berarti 3. Nah, kalau 4 is 4. Tapi mohon maaf, saudari-saudari saya, bekerja tetap harus dalam koridor dan batasan-batasan. Jangankan perempuan, laki-laki aja kerja dibatasi. Ya silakan, monggo Pak Dirjen ya. Saya biar Pak Dubes monggo, saya biar semakin bebas dan leluasa. Memang saya mulai dulu nggak pernah tertarik sama laki-laki.
Jadi biarpun laki-laki meninggalkan tempat ini nggak masalah. Saya nggak tertarik sama sekali. Mulai dulu silakan Mas Didin, silakan. Minggato sisan. Please. Dan bukankah hari ini idolanya adalah saya? Yang cemburu silahkan meninggalkan tempat ini. Oke, selamat ulang tahun saudara saya Mas Didin. Hari ini spesial buat beliau. Mudah-mudahan semakin berkah. Amin. Bukankah hidup yang nikmat itu adalah hidup yang berkah? Amin. Jabatan yang nikmat, yang baik itu adalah jabatan yang berkah. Suami yang baik ya suami yang membawa berkah. Istri yang baik adalah istri yang membawa berkah. Anak-anak yang baik itu adalah anak-anak solih-solihah yang menjadikan keluarganya berkah. Rezeki yang paling baik adalah rezeki yang berkah. Duit yang paling baik adalah duit yang berkah. Berkah itu tidak harus banyak. Salah satu tandanya berkah itu ada ketentraman jiwa, ada ketentraman batin. Banyak tapi kalau nggak menjadikan ketentraman itu namanya nggak barokah. Duit banyak, gaji 1 bulan 20 juta. Tapi kalau nggak barokah, anak laki-lakinya kena narkoba, anak perempuan hamil di luar nikah, suami menghamili tetangga. Itu kan nggak berkah itu namanya. Halo? Pilih mana? Gaji 20 juta tapi keluarga nggak tentrem, sama gaji 50 juta tapi keluarga tentrem. Nah, agar kehidupannya berkah, pekerjaan itu bisa menjadikan berkah, insya Allah nanti saya sambung keterangannya di belakang. Ya, biar penasaran, biar nanti saya diundang lagi. Triknya orang ceramah ya kayak gitu. Kalau langsung dituntaskan, gak diundang meneh. Yang pertama, koridornya orang kerja itu pertama tentu saja tidak melanggar syariat. Kerja terus sampai tidak bisa melaksanakan kewajiban, sampai nggak bisa melakukan sholat misalnya. Wah, ini majikan saya keren banget ya, majikan saya kejem banget, saya dilarang sholat, saya nggak bisa mengerjakan sholat. Nggak ada orang yang nggak bisa mengerjakan sholat selama masih hidup. Jadi kalau ada yang beralasan ini karena majikan saya ini jahat sehingga saya nggak diperkenankan untuk melaksanakan sholat, itu sama sekali alasan yang salah. Kenapa salah? Karena selama orang itu masih hidup pasti masih bisa sholat. Jangankan yang meger-meger kayak jenengan, orang yang sudah megap ambekane yuk karek. Itu aja masih bisa sholat kok, betul? Betul? Nggak bisa berdiri sambil duduk, nggak bisa duduk sambil berbaring, nggak bisa berbaring sambil rebahan, nggak bisa isyarah, nggak bisa pakai kedepannya meripat, nggak bisa sholat dalam hati, pakai hati. Maka nggak ada alasan nggak bisa sholat, nggak ada waktu untuk sholat, nggak ada kesempatan untuk sholat, nggak ada alasan seperti itu. Teori ini. Coba goblok tadi uangnya. Halo? Nah, yang kedua, jangan sampai pekerjaan itu sesuatu yang dilarang oleh syariat. Contoh, meskipun gaji besar tapi memproduksi minuman keras. Kok meneng ono sing ngono? Hah? Lu kaget. Atau jadi bandar narkoba, atau jadi kurir sabu-sabu. Kan ada tuh yang dari luar negeri pulang ke Indonesia jadi kurir sabu-sabu. Disingitno negone sempak. Disembunyikan. Ada itu bahkan yang dimasukkan mohon maaf ke Mrs. V-nya. Mbah apa iku jenenge? Vagina iki lho nek karo. Walaupun rungokno. Walaupun itu penghasilannya gede, mungkin gaji Anda 5 tahun kalah sama jadi kurir itu. Tapi kan yo diharamkan, itu tidak diperbolehkan. Atau meninggalkan kewajiban mesti dari jenengan semua.
pekerjaan yang tidak sesuai dengan kodrat kewanitaan. Contoh, jadi supir prauto, sopir trek, sopir mobil tronton nih loh, trailer. Oh, rupamu ayu oon. Jadi orang ngerti ya wis, salah orang ngerti. Itu iya. Itu ndak boleh, ndak bagus. Pokoknya laki-laki saja ada aturannya, ada pagar-pagarnya, ada batas-batasnya. Apalagi yang perempuan. Prinsipnya, saudariku jamaah sekalian, Islam bukannya anti dunia. Jangan salah. Woi. Ajaran Islam bukan hanya menekankan yang hablum minallah saja. Ndak, Islam bukannya anti dunia. Zaman Rasulullah SAW, dulu ada orang yang rajin ke masjid, hidupnya di masjid terus. Pokoknya hidupnya selalu di masjid, dia rajin banget ibadahnya, luar biasa. Dia ahli sholat, ahli sujud, sampai jidatnya itu hitam-hitam. Baduke benjut gak akan sujud, lambene jedir gak akan dikir, badannya kurus kering karena rajin puasa. Senin Kemis rutin gak pernah ditinggalin, tiap hari Senin pasti dia nyenen, tiap hari Kemis pasti dia dia ahli puasa, ahli zikir, wiridan terus. Haji itu dia tiap tahun, umroh itu seminggu 4 kali berangkat. Rumahnya Mekah kok. Ayo sapa sing arep bantah? Masa bisa umroh seminggu 4 kali? Oh main Mekah, weh. Kan dia rumahnya di Makkah. Terus luar biasa dia, ibadahnya bagus. Sampai orang-orang itu pada bilang, wah itulah calon penghuni surga. Itulah penduduk surga yang ada di dunia ini. Ya orang itu penduduk surga. Semua orang berkata begitu. Dan berita itu sampai kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengeluarkan pernyataan, kamu jangan mudah-mudah memvonis orang ahli surga. Enak banget kalau dia ahli surga. Loh iya kan Rasulullah, dia rumahnya masjid, dia nggak pernah keluar dari masjid, hidupnya di masjid iktikaf terus sampai bokongnya itu ngoyot. Dia selalu baca wiridan, lambene umi-umi terus. Padahal belum tentu baca wiridan, bisa jadi ngapal ke utang itu. Dan tangannya selalu pegang tasbih, walaupun yang dibaca Sumiati, Sulastri, belum tentu subhanallah, asal keluar ngesesnya aja. Sumiati, Sulastri, Dia kan selalu iktikaf di masjid. Dia ahli ibadah, hidupnya untuk ibadah, mengabdi kepada Allah. Terus Rasulullah nanya, "Lah terus makannya dia dari mana?" Nah itu dikirim sama orang. Yang paling sering kirim ya keluarganya, dikasih makan sama keluarganya. Terus dia kerjanya apa? Nggak kerja Rasulullah. Dia itu hidupnya selalu di masjid, iktikaf saja. Dia selalu beribadah untuk Allah. Sehingga dia meninggalkan urusan dunia, dia nggak kerja. Rasulullah senyum dan berkata, orang seperti itu nggak akan masuk surga. Itu nggak baik. Orang yang mau bekerja keras tapi tetap mau ke masjid, tetap mau ibadah, itu jauh lebih baik kualitas dan nilai ibadahnya daripada orang yang di masjid terus ibadah mahdhah terus tapi melupakan kerja, melupakan urusan dunia. Laisa bi khiyarikum man taraka dunya lil akhirah wa taraka al akhirah lid dunya walakin man yusibuhuma. Kok mantuk-mantuk wis ngerti karepe. Orang ngerti kok gayane belum tak jelasin kak kira ngantuk ketemu wong manis ngene ngantuk. Sayang banget belum tentu setahun sekali bisa ketemu sama aku. Udah GR nyatane manggonmu nang ngarep dhewe. Kalau nggak begitu tertarik sama aku, dudukmu di sana loh. Buktinya kamu duduk paling depan. Bahkan ada yang datangnya belakangan, duduknya di depan. Gak ngekei apa-apa, manggon aku. Allahumma sholli ala Muhammad.
Bukanlah sebaik-baik kalian itu orang yang meninggalkan dunia untuk urusan akhirat. Gak nyindir, gak nutui. Bukanlah sebaik-baik kalian gak usah nelpon ae anteme bisa. Ngaji karo telepon-teleponan. Itu salah satu fans saya. Nelpon maneh antem. Ateni. Bojo apa durung di bojo. Alhamdulillah fans Anwar Zahid di Singapura semakin banyak. Mas Dijin nggak boleh ngiri ya. Bukanlah sebaik-baik kalian itu orang yang meninggalkan urusan dunia untuk akhiratnya. Jadi nggak kerja sama sekali, wiridan, sholat, dan sholatnya dikhusukin. Takbir aja. Bacaannya di fase-fasein, nggak oleh nelpon yo. Oh bilang di sum, sudah wah, bilang wah, semua walaupun buat semua lain. Woi sholat terus wiridan terus zikir terus, tapi ndak mau kerja, ndak bener. Apalagi urusan dunia, makan dia karena ndak kerja terus menjagakan orang lain, jaga kewi loh. Watarokal akhirah lidunya, atau sebaliknya meninggalkan akhirat untuk urusan dunia. Wis kerja tapi ndak mau sholat, ndak pernah mau ngaji, ndak pernah mau berzikir. Wis pokoknya urusannya kerja dan kerja. Bukan itu. Akan tetapi yang terbaik di antara kalian itu adalah walakin man yusibuhuma, tetapi orang yang berusaha untuk meraih kedua-duanya. Dunia dia dapat, akhirat dia dapat. Dunyone kecekel, akhiratnya kecanda. Fid dunya hasanah wa fil akhirati. Masih ingat yang saya sampaikan, hidup yang paling nikmat itu adalah ganjarane kathah, bayarane turah-turah. Nggih. Iya, ganjarane kathah, bayarane turah-turah. Wa bataghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari kebahagiaan akhirat, tapi jangan lupa bagianmu dari dunia juga harus kalian raih. Jangan sampai salah. Yang paling enak kayak gitu. Maka apapun yang kita lakukan, kita niat konsentrasinya akhirat, tapi jangan sampai lupa dunianya. Kalau dalam bahasa saya, profesi apapun kita niati ibadah agar kita dapat pahala, tapi jangan lupa yuk bayaran, yuk ganjaran, ngono loh. Apa ae profesine diniati golek ganjaran, tapi ojo lali nompo bayaran. Kalau jadi petani seperti itu, kerja bercocok tanam, niat ibadah golek ganjaran. Nanti kalau sudah panen entuk bayaran. Pedagang juga gitu, mau ke pasar bismillah, niatnya ibadah golek ganjaran. Nanti kalau dagangannya laris dapat keuntungan ya oleh bayaran. Sama pegawai negeri juga begitu, ke kantor kemanapun bismillah niat ibadah golek ganjaran. Nanti tanggal muda nerimo bayaran. Saya ceramah juga gitu. Ya iya, kalau nggak gitu ya salah saya. Maka mungkin sebentar lagi ya ada kardus keliling, tapi nanti di komando. Ayo lokno ngemis tak antemi. Ini saya menyalurkan biar bener, nggak salah sasaran, nggak tiga tuku klambi sing ngetok udele mau. Kaya tau roh udel bareng sampe.
Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, sekarang saya ulang, tolong diperhatikan. Adik-adik, aku nyeluk piye ya sing penak ya? Kok ibu toh? Wis sakarepku ya ana ibu, ana mbak, ana adik, ana sayang. Terserah aku mau panggil apa. Ya udah, kalau nggak mau disayang sama aku nggak apa-apa. Saya doakan semuanya mudah-mudahan berkah. Nah, berkah itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang luar biasa. Sehingga Allah mengajarkan doa kepada kita yang itu diabadikan dalam Al-Quran. Nanti kita kaitkan dengan kerja biar nggak salah. Rabbi anzilni muzalam mubaraka wa anta khairul. Yuk gak nyaut. Siji-sijine lek ngono itu apa? Ya Allah, Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkanlah aku dimanapun kapanpun dalam posisi yang selalu engkau berkahi. Apapun yang saya lakukan engkau berkahi, dimanapun saya tinggal selalu engkau berkahi. Karena memang hidup yang paling enak itu kan hidup yang berkah. Dan sekali lagi barokah itu ziyadatul khair ba'dal khair, selalu bertambah kebaikannya. Ada nilai plus, to be excellent. Bukankah? Anjane susah ngomongi wong katro ini. Semakin lama semakin mulia, semakin lama semakin bermakna. Tambah suwe tambah sae, tambah akeh ibadahe, tambah kathah ganjarane, tambah bagus akhlake, tambah akeh bayarane, tambah larang regane. Itu hidup yang barokah. Hidup semakin lama jangan semakin murah. Urip model opo? Awal-awal kerja gajine 20 juta, untuk 5 tahun gajine kari 2,5 juta. Itu kan yang enggak bener toh. Hidup ini semakin lama harus semakin mulia, harus semakin berharga, harus makin mahal. Barang dunia tambah suwe tambah larang kok. Betul? Coba solar, bensin, BBM itu semakin lama semakin mahal. Kain, baju apapun itu semakin lama semakin mahal. Oh, tanah semakin lama semakin harga sawah sekarang semakin lama juga semakin mahal. Makanya suruh hemat tadi sama Pak Dirjen agar bisa beli sawah. Ojo tuku kelambi ya, ganti HP ya. Ini wis HP-an kayak gitu, subhanallah, imbasnya luar biasa. Oh, dulu itu kalau sama kiai didengar nasihatnya, direnungkan, dihayati, diamalkan. Tapi kalau sekarang ada kiai ngomong, itu di like terus di komen. Dulu kalau ketemu kiai yang pertama itu minta doanya, sekarang minta selfie. Apalagi kiainya kayak aku. Ayo ngomong GR. GR nyatane aku durung teko wis ngelumpuk. Ana sing wis ngempet mulai semalam, kangen bingit. Ada yang mulai dulu, kok nggak cepet-cepet tanggal 14 ini kepingin ketemu my idol. Apa dikira aku nggak ngerti ya? Yo kaki airblas nyatane yo kok. Oh, sampai gak iso turu. Terus bayang sambil ngipi-ngipi sing keturunan. Allahumma sholli ala Muhammad. Saudariku jamaah sekalian rahimakumullah,
Selanjutnya, untuk menggapai hidup yang berkah tadi, apapun semakin lama semakin mahal. Bumbu dapur aja semakin lama juga semakin mahal. Saya ceramah ya begitu. Gimana? Saya ceramah ya begitu di mana-mana. Yang bilang semakin mahal siapa? Saya kan ngomong harga sawah itu semakin lama semakin mahal, harga pakaian semakin lama semakin mahal, BBM semakin lama semakin mahal, bumbu dapur semakin lama juga semakin. Nah, saya ceramah juga begitu. Di mana-mana saya ceramah juga begitu. Yang ngomong mahal siapa? Maka agar hidup ini berkah, jangan sampai kita menyia-nyiakan peluang. Likullil waqt amalun. Setiap waktu yang kita jalani dalam hidup ini harus ada amal kebaikan di dalamnya. Jangan sampai ada waktu yang kita lalui tanpa ada amal kebaikan di dalamnya. Ingat, al-waqt kasaif. Waktu itu ibarat pedang. Namanya pedang itu ya pedang. Kalau kita pandai memanfaatkan, banyak keuntungan yang bisa kita dapat dari senjata itu. Bukan cuma untuk nakut-nakutin musuh, untuk benteng pertahanan juga. Banyak yang bisa kita raih dengan pedang itu. Tapi kalau kita nggak bisa memanfaatkan, kalau kita nggak bisa menggunakan, maka pedang itu bisa memenggal leher kita sendiri. Demikian pula dengan waktu. Ibarat pedang, waktu kalau kita pandai memanfaatkan, maka banyak hal yang bisa kita raih dengan waktu itu, banyak hasil yang bisa kita raih dengan waktu itu. Tapi kalau kita nggak pandai memanfaatkan waktu, maka waktu itu yang akan membunuh kita sendiri. Artinya membunuh peluang kita untuk mendapatkan kebaikan, membunuh kesempatan kita untuk mendapatkan hasil yang baik. Nah, sehingga orang orientalis, orang-orang barat yang mereka orientalis, yang kata Pak Dirjen tadi hedonis, diomongi ngono ku masuk sampean ngerti apa hedonis. Yang mereka hedonis, materialis, mereka punya pepatah time is money. Waktu adalah wajar karena mereka emang materialis, karena memang mereka hedonis. Jadi waktu bagi mereka adalah uang. Siapa yang pandai memanfaatkan waktu, maka dia akan mendapatkan banyak uang. Tapi kalau dia nggak pandai memanfaatkan waktu, apalagi menyia-nyiakan waktu, maka dia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan banyak uang. Bagi mereka, memang mereka materialis. Tapi kalau kita, time is waktu. Loh iya kan? Kalau orang barat filosofinya begitu, time is money. Tapi kalau kita, time is waktu. Maka kata kuncinya, setiap waktu yang kita jalani dalam hidup ini harus ada amal kebaikan di dalamnya. Amal yang manfaat dan dibutuhkan, itu yang dimaksud amal kebaikan. Jangan sampai ada waktu terlewatkan tanpa ada amal kebaikan di dalamnya. Karena orang yang melewatkan waktu hidupnya tanpa melakukan amal kebaikan, fahuwa zulmun, maka orang itu dihukumi zalim. Iya, orang zalim itu namanya. Maka menganggur dalam Islam itu bukan hanya nggak baik, berdosa. Nganggur itu nggak apik, malah dosa. Sehingga salah satu cirinya orang yang beriman dan orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, orang-orang yang menghindarkan diri dari pengangguran. Ojo sampai dadi nganggur. Wong iku nek nganggur, sampeyan iki ngrungokno tagak iki. Dia akan nggak punya kerjaan. Karena dia nggak punya kerjaan, bisa-bisa dia cari-cari kerjaan, bahkan mungkin bisa ngerjain orang lain. Orang yang nganggur itu nggak punya urusan. Karena dia nggak punya urusan, maka lama-lama dia bisa jadi urusan. Sukanya ngurusi urusannya orang lain. Maka Rasulullah menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk tanda bagusnya keislaman seseorang itu adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Berarti meninggalkan pengangguran. Sesuatu kalau nggak ada manfaatnya ditinggalin. Gosip,
Itu banyak manfaatnya apa banyak madorotnya? Diulangi, gosip itu banyak manfaatnya apa merugikan? Tapi ada nggak yang suka gosip yang datang di sini? Alhamdulillah orangnya ikut jawab. Udah tahu kalau nggak ada manfaatnya malah merugikan dan membahayakan kok dikerjakan. Dan orang gosip sekarang itu nggak harus pakai bibir, nggak harus pakai lisan, nggak harus pakai mulut, bahasa Inggrisnya nggak harus pakai the congor. Tapi orang gosip sekarang itu bisa pakai tangan, update status, ya kan? Statusnya mencurigakan. Sudah karu-karuan lah. Mohon maaf, sesuatu yang gak ada manfaatnya ditinggalin. Itu salah satu ciri keislaman seseorang. Likullil waqt amalun, setiap waktu harus ada amal kebaikan di dalamnya. Kemudian walikulli amalin waktu, walikulli amalin waktu, dan setiap amal kebaikan harus tepat waktu. Jadi saya ulang, setiap waktu harus ada amal kebaikan, dan setiap amal kebaikan harus tepat waktu. Karena amal baik sebaik apapun amal itu kalau nggak tepat waktu akan sia-sia, tidak ada gunanya, bahkan mubadzir dan nggak sah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholat itu baik apa jelek? Sholat itu jelek apa baik? Tapi misalnya jam 10 pagi sudah sholat duhur. Saking semangatnya jam 11 pagi sholat maghrib. Sah apa enggak sholatnya? Kenapa? Karena tidak tepat waktu. Hari raya Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik itu waktunya kurban, masih kurang 2 bulan. Saya kira apa ya? Ya kurang 1 bulan lah, 1 bulan setengah, terus besok pagi ya nyembelih kambing. Lho nyapa kok mbelih wedhus? Kurban. Mumpung duit. Ya itu sia-sia, nggak sah. Kenapa? Karena tidak tepat waktu. Maka setiap waktu harus ada amal kebaikan, dan setiap amal kebaikan harus tepat waktu. Sehingga Rasulullah berpesan, ightanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 waktu sebelum datangnya 5 waktu yang lain. Masih ingat? Ini udah sering disampaikan oleh para mubalighah, para ustadz ustadzah, udah sering disampaikan. Yang pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Sampeyan saiki sik nom-nom. Wah, semanin ratapke jantung. Gek lirikan sampean medhotke kolor. Aku mbok lirik wedi kuwatir melorot sarungku. Isih nom, bacane zaman sekarang masih muda. Mencut ke wong. Sebentar lagi kalau udah tua mesti medeni wong rupanya. Mumpung masih muda sebelum datang waktu tua. Orang kalau udah tua itu pasti nyesel. Kenapa aku dulu waktu masih muda nggak gini. Nyesel banget, wong kawin terlambat nyesel loh. Kenapa kok nggak jadi? Nyesel. Bener nanti nyesel, pasti itu nanti nyesel. Halo. Benar, subhanallah, mumpung masih muda, jadi ya mohon maaf kalau terpaksa saya memperhatikan Anda. Nah, karena nanti kalau udah tua males aku nyawang sampean. Penyesalan itu pasti datangnya belakangan, nggak ada orang nyesel di depan itu kan nggak ada. Maka manfaatkan betul, mumpung masih muda, mumpung masih bisa kerja. Nah, kerja yang bagus, nanti ditabung untuk modal, kan nggak selamanya tuh sama di sini. Mau searep ngoyot nang kene sampai duwe putu nang kene. Udah, nanti kalau udah dapat hasil, ini digunakan sebagai modal. Jangan sampai modalnya modal madul ya. Jangan sampai seperti itu, betul-betul dimanfaatkan. Yang kedua, waktu sempatmu sebelum datang waktu sempitmu, mumpung masih ada kesempatan. Faroghaka qabla syughlik. Jadi mumpung masih sempat ngaji ya ngaji, gak usah pilih-pilih. Ini setiap ada event ngaji, jamaahnya yang datang ya sekian banyak ini.
Siapapun yang ceramah, jamaahnya yang datang juga sekian banyak ini. Preketek. Gak percaya blas. Ini aja saking Anwar Zahid sing teko. Ayo ngomong OGR maneh. Buktine yo yo kok. Yang ketiga, waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Mumpung masih kaya, berapapun namanya ya, namanya jenengan ini sekarang yo kaya timbangan sing nang omah tandur. Lho iya toh? Oke. Yang keempat, waktu apa ya sing urung ya? Sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Sehat-sehat semua, mumpung sehat sebelum datang waktu sakit, manfaatkan kesehatan itu dengan sebaik-baiknya. Dan yang kelima, waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Kan semuanya akan mati. Subhanallah, alhamdulillah, kematian itu a mysterious problem. Ya artinya sesuatu yang pasti akan terjadi, tapi kita nggak tahu kapan, di mana, dan dalam kondisi bagaimana kita nggak tahu, karena memang mati itu misteri. Dan alhamdulillah manusia itu nggak dikasih tahu dan nggak tahu kapan matinya. Kalau manusia tahu kapan matinya, ya malah repot. Nanti bisa broadcast, nanti bisa bikin undangan nanti. Bisa bikin undangan nanti. Hadirilah pemakaman kami 4 hari lagi. Nah, wes sok gue aneh nih grup langsung disebar, jangan lupa ya datang ke pemakamanku. Lima hal ini sebenarnya jamaah sekalian, andaikan diringkes jadi satu cukup. Andaikan cukup dijadikan satu cukup. Apa? Hidupmu sebelum matimu, selesai kan? Iya. Gak usah pakai sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, sempatmu sebelum sempitmu, mudamu sebelum tuamu. Tanpa pakai itu diringkes, cukup. Hidupmu sebelum matimu. Cukup, selesai kan urusannya. Tapi kenapa pakai dirinci? Kenapa pakai dijelaskan? Nah ini soalnya gini. Woi. Kayamu sebelum miskinmu. Banyak orang yang lalai dengan kekayaannya. Makanya ditekankan lagi oleh Rasulullah. Ya lagian segala sesuatu itu kalau terlalu ringkes yang bingung ke. Dungo itu sing apik sing ringkes. Ringkes, tegas, mentes, jelas dan mencakup semuanya. Kayak Robbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan saya di dunia ini kebaikan. Apa saja yang penting baik. Keluarga yang baik, anak yang baik, istri yang baik, saudara yang baik, rezeki yang baik, semuanya baik, jabatan baik. Wafil akhirati hasanah, di akhirat juga minta kebaikan, semuanya baiklah, selamatkan dari siksa neraka. Itu ringkes, tegas, mentes, jelas. Tapi kan tetap disebutkan kalau terlalu ringkes ya nggak bagus. Dungo terlalu ringkes, tangan diangkat terus, ya Allah engkau tahu yang ku mau, amin. Itu ya nggak bener. Memang sih Allah tahu yang kau mau, tapi sebutin. Mentang-mentang Allah tahu yang kita mau, doanya terlalu ringkes, asal tangannya diangkat, ya Allah engkau tahu yang ku mau, amin. Ya keringkesen. Atau doa yang terlalu detail, terlalu rinci, itu namanya nggak etika itu. Karena Allah sudah ngerti yang terbaik buat kita, maka jangan mendikte Allah. Doa terlalu detail itu mendikte Allah. Allah didikte, ya Allah minta suami ya Allah yang ganteng, yang keren, yang gentle, yang trendy, yang kaya raya, yang warisannya banyak, yang hidupnya tinggal sebentar. Allah kok didikte. Saya juga gitu, kalau di cowok-cowok tak bilangin kalau minta istri ya Allah yang solehah, yang ahli ibadah, yang bisa menjadi istri baik buat saya, yang bisa menjadi ibu baik buat anak-anak saya, ngono. Nggak usah terlalu detail, ya Allah minta istri ya Allah yang cantik, yang tinggi badannya 178, yang ukuran BH-nya nomor 54, yang rambut keleknya ngeruwel-ngeruwel, yang bokongnya sasisnya rongkilan, ya Allah. Ya Allah kok didikte. Atau doa yang sifatnya nuntut ke Allah, maksa ke Allah. Udah seneng sama cewek, seneng sama cowok, doanya ke Allah nuntut setengah maksa. Ya Allah, aku cinta sama dia ya Allah. Kalau memang dia bukan jodohku, kalau memang dia jodohku, dekatkan ya Allah. Kalau dia bukan jodohku, jodohin dong. Allah dipaksa itu. Ada doa yang sifatnya
nuntut ke Allah, misalnya nuntut gini, ya Allah, aku jadi manusia ini bukankah Engkau yang menciptakan ya Allah, dan Engkau telah berjanji akan mencukupi semua kebutuhanku termasuk jodohku, tapi sampai sekarang jodohku kok belum datang. Mana tanggung jawabmu sebagai Tuhan? Mana? Kau tua nganggur jadi. Bu, udah jam 12. Nah, selesainya jam berapa? Yang angkat tangan 2 mudah-mudahan diduakan. Loh, diduakan apanya dulu? Diduakan anaknya. Laki perempuan kan 2, solih solihah juga 2 kan, itu loh. Anak itu begitu. Aku pernah ketemu sama orang Madura, dia ngomong anaknya kok banyak banget. Ya kan banyak anak banyak rezeki. Ya kok banyak anak itu pendidikannya gimana nanti? Ya banyak anak kan banyak rezeki. Anaknya kok banyak kok nggak ikut KB? Nah justru karena ikut KB banyak anak. Banyak. Apa nggak masuk KB kok banyak anak? Ya justru karena masuk KB banyak anak. Kalau nggak masuk KB nggak jadi anak. Jadi anak tuh karena masuk KB. Kalau nggak masuk KB cuma masuk separuh. Jaya, ketawamu bikin aku tersipu malu. Subhanallah. Gimana, dilanjut gak nih? Ya karenanya kita harus pandai memanfaatkan waktu. Pandai memanfaatkan waktu. Ya ini acuannya pada surat yang kalian semuanya udah hafal, hafalin dong. Jangan cuma surat cinta. Hidup itu nggak usah kayak gitulah. Ya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis. Demi masa, demi waktu asar. Banyak dalam Al-Quran Allah bersumpah pakai waktu karena saking pentingnya waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia itu berada dalam kerugian. Ini diartikan masuk neraka. Semuanya merugi. Ya, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan banyak melakukan amal solih. Akeh ngamale. Kalau Anda banyak ngamalnya apa banyak ngomelnya? Banyak zakat malnya apa banyak zakat molnya? Kalau ke mall, ke toko, ke pasar bawa duit kecil apa duit gede? Kalau lagi ada kotak amal, kasih duit yang gede apa yang kecil? Itulah orang jujur yang medit. Hei. Maka sebentar lagi kalau ada yang keliling infaknya, kira-kira dikasih yang, kalau minta ngaji terus harus yang gede. Nah sing cilik yang gah kamu. Hoi. Gelangmu renteng pitu. Nyemplungin infak $2. Walat. Ingat, hoi. Terusin di sebagian harta kita. Ini masih ilal ladin aman. Nanti saya ingatkan wal asri gitu, takutnya aku lupa materinya, nggih. Soalnya aku kalau udah ngelihat cewek-cewek cantik tuh suka lupa. Rumangsane aku semaput ngono.
Subhanallah, aku memang harus menguatkan hatiku. Ya Allah, tabahkan hatiku, karena rupanya banyak yang merhatiin aku. Begini, hoi, di sebagian harta kita itu ada haknya orang lain, yang itu harus kita kasihkan. Itu ada haknya yatim, ada haknya fakir miskin, ada haknya pesantren, ada haknya madrasah. Kalau nggak kita kasihkan, itu akan jadi penyakit. Percaya nggak? Hasil kita, kerja keras kita, ikhtiar kita, upaya kita, usaha kita, dapat hasil. Dari hasil yang diberikan Allah itu ada haknya orang lain, yang itu harus kita salurkan, harus kita berikan. Kalau tetap kita ambil, kita pakai, jadi penyakit yang sangat membahayakan. Mohon maaf, ibarat orang mancing, itu pancing-pancingnya sendiri, dia beli alat pancing sendiri, dia kerja sendiri, ya ditunggoni tenagane dhewe, pancingnya dhewe, pakanane dhewe, pakanane iwak maksudnya, kok pakanane dhewe. Artinya usahanya dia, kerjanya dia, ditunggoni. Begitu dia gini, ada yang cedik ini dapat lele sak lengan. Aku ngomong lele coba yang nang ora-ora tak ampun. Itu juga pemberian Allah. Lah dia sadar bahwa di dalam ikan lele sing sak lengan ini ada hanya orang lain. Kalau orang yang beriman dan bertakwa, ikan lele ini enggak dimakan semua. Karena dia sadar lele iki ana teleke. Ana totoke, ana ndase, ana rini, ana buntute, ana patile. Yang dimakan cuma dagingnya doang. Yang dimakan cuma dagingnya saja. Engko ndase gak dipangan, rine gak dipangan, patile gak dipangan, teleke gak dipangan. Iku jatahe kucing. Dia akan sadar seperti itu. Emang dia yang kerja, hasilnya dia yang mancing, dapat ikan lele, nggak akan dimakan semua. Kalau orang mukmin, kalau orang yang takwa, nggak akan dimakan semua, karena dia sadar dalam lele itu ada haknya kucing. Iya. Lah kalau dapat lele nggak dimakan semua, tapi kalau kerja dapatnya duit kok dimakan semua. Padahal duit itu ada ndasnya. Duit itu ada teleknya. Dalam duit itu ada rinya. Cuma nggak kelihatan, matamu itu nggak ngelihat. Jadi lah apa gak matamu bahasa Indonesia? Hah? Your eyes. Matamu itu gak ngelihat. Embo. Di dalamnya itu ada hanya orang lain yang harus kita salurkan. Itu hanya yatim, hanya duafa, hanya pesantren. Maka mohon maaf kalau kesempatan kali ini saya akan terpaksa dan memaksa kalian mengambil sebagian haknya mereka. Ikhlas ya? Ikhlas ya? Aku mbok anggap ngemis gak apa-apa, tak terima-terima tapi ora kanggo aku dhewe. Nek aku dhewe cukup pisan. Aku luwih sugih timbang sampean. Kalau secara pribadi mungkin lebih diberikan Allah seperti itu. Ngono lho, kok nang sampean pas ngilok-ngilokno sing ndak biar nggak salah persepsi. Ini sebenarnya Pak Didin yang akan menjelaskan, tapi karena beliau hari ini ulang tahun, yang keduanya takut dianggap ngemis. Dan ini juga atas inisiatif dari beliau, atas instruksi dari beliau, saya yang menyampaikan. Ingat saudaraku bahwa di antara duit kita, kekayaan kita itu ada haknya orang lain yang harus kita salurkan. Ada haknya pesantren, ada haknya yatim, ada haknya duafa, betul? Sebagaimana lele yang kita dapat itu ada haknya kucing. Dan kucing itu kalau ada orang dapat lele, secara otomatis dia merasa berhak ikut menikmati, walaupun dia nggak ikut mancing. Makanya lihat ana wong gawa lele kucing mesti ngomong, ndase le, ndase. Aja lali oleh ndase jatahku. Ndase bagianku le. Nggak dikasih ndas. Buntut le, buntut gak apa-apa le. Buntut ya le, buntut gak dikasih juga. Ri gak apa-apa le. Anteni le, ri gak dikasih. Patil aku ya arep kok le. Sampai patil pun gak dia kasih, soalnya lagi ono presto.
presto, mosok telek arep di presto pisan. Telek sama jeruannya itu kasihkan ke lele, kasihkan ke kucing. Itu loh, kalau dikasih selesai, tapi kalau nggak dikasih, pahit wong iki. Pahit wong iki. Awas engko nek turu. Mbok tinggal turu tak dekemi, tak pangan sak daging-daginge. Nah aku buka ndas-ndase tok sing tak pangan aku wis lega. Aku nggak nuntut yang lain, aku udah dapat jatah ndas. Tapi karena ndas gak mau kei patil, gak mau kei, nanti kamu tidur tak habisin lelemu, sak lelemu pisan santai. Tonggomu ira ngono to, tetangga sampean juga gitu kan. Sampean pulang ke Indonesia, aku paling nggak seneng kalau dibilang ke Indo. Sing lengkap Indonesia gitu. Apa Indo apa? Ini kalau saya keluar negeri semuanya tak bilangin, saya ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Korea, ke Jepang, kemanapun jangan bilang Indo, gak seneng aku. Indonesia lengkap. Nah kalau dia ngomong tak bilangin, kalau kalian ngomongin negara kalian sendiri dikurangi, dikorupsi kayak gitu, Indonesia dibilang Indo, berarti kalian sekarang kerja di Hong. Aku yang Hong Kong, yang Korea ya kerja di Korea. Yang susah itu yang di Taiwan, berarti kerjamu di Tai. Kalian begitu pulang ke Indonesia, itu tonggo-tonggomu kaya kucing modelnya. Mesti arep-arep selamatane kapan. Nggih napa mboten? Orang kalau dapat duit, dapat rezeki juga begitu. Ada yang beli mobil baru, mesti tonggo-tonggone kapan ya selamatane. Tempatkan kucing. Arep-arep yo ndas buntut ngono iku lho. Kalau dikasih selesai. Kita dapat rezeki, fakir miskin dikasih, tangga dikasih, selesai. Mode karo kucing dikasih ndas, dikasih buntut, selesai urusannya. Tapi kalau nggak dikasih, tunggu kalau tidur, tunggu kalau kamu keluar, tunggu kalau kamu pergi, habis kekayaanmu. Paham? Paham? Yo, monggo sing arep ojo ngemis terus aja. Kanca-kanca panitia mohon maaf, panitia yang bertugas untuk infak perlu diketahui, insya Allah ini instruksi juga dari Mas Didin, ini sebagian dari infak kalian. Infakin jenengan, jariahnya jenengan ini untuk pembangunan pesantren dan untuk kebutuhan anak-anak yatim yang ada di pesantren kami. Dan saya sangat senang sekali, sangat berharap sekali ketika teman-teman pulang ke Indonesia, apa itu liburan, apa pulang seterusnya, silaturahim ke tempat kami, seneng banget, dan itu saya sangat berharap. Alhamdulillah teman-teman yang dari Hong Kong, yang dari Taiwan, yang dari Korea itu kalau ada yang pulang menyempatkan waktu untuk main ke gubuk kami, dan saya sangat seneng. Enak kok. Oleh gak sakarepmu. Kok alamat mana itu? Indonesia. Pesantren kami namanya Asy-Syafi'iyah, alamatnya Desa Simorjo, Kecamatan Kanor, Kabupatennya Bojonegoro. Desanya Simorjo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Nanti pokoknya sampai Jawa Timur tanya Anwar Zahid, insya Allah udah paham semua. Ya kan lebih terkenal Anwar Zahidnya daripada pesantrennya. Gini-gini aku kan lumayan terkenal. Kadulan tak antemi. Halo. Main dong. Bener, aku seneng banget kalau di tempat didolani ngono, oke? Insya Allah. Dan jangan khawatir, sering saya sampaikan, harta yang disedekahkan itu tidak akan berkurang, justru akan semakin bertambah. Bertambah keberkahannya. Nggak akan jadi kecil, justru akan semakin jadi besar. Ini kadang dibilangin nggak percaya, namanya disedekahkan itu ya berkurang. 1 juta misalnya ya, $100 disedekahkan 50 ya tinggal 50. Katanya kok semakin banyak. Nggak usah percayalah sama Ustadz itu, apa itu cangkemnya Ustadz itu. Orang disedekahkan punyanya 50, disedekahkan 20 ya tinggal 30. Ujarine kok mudah gede. Nah ono ceritane dikurangi kok tambah gede. Ono lah bocah sunat kuwi. Bocah sunat ya aslinya kan kecil tuh itu. Disunat kan dipotong itu. Harusnya kan jadi kecil. Nyatane justru malah semakin
gentelo itu aslinya kan kecil, disunat itu kan dipotong, dikurangi, harusnya jadi kecil. Faktanya nggak pernah tengok, Pak. maka